Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung Barat yang Allah muliakan. Hari ini hari terakhir kalian di sini untuk tahun ajaran sekarang. Mungkin siang kalian dijemput ya oleh orang-orang tua, libur. Ada yang senang, ada yang senang bingit. Mungkin tidak ada yang sedih. Selamat berlibur. Tapi tidak lama. Hanya sepekan. Pekan depan kalian harus kembali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian di masa liburan kalian. Liburan itu ibarat istirahat dari belajar. Ya, kita selalu butuh istirahat dalam segala hal untuk memulihkan kondisi, untuk refreshing, menyegarkan kembali. Seperti kita olahraga angkat beban, paling 10 kali gitu ya, 10 kali cangkel, pegal, kita simpan istirahat lagi. Kalau terus setelah 10 kali terus 20 kali, lama-lama kita lemah, tidak kuat. Tapi begitu istirahat, setelah fresh lagi, setelah kembali utuh seperti semula, kemudian kita olahraga lagi. Lama-lama awalnya 10, lama-lama 15, lama-lama 20 kali, lama-lama 30, 40 sampai 100 kali. Tak terasa otot kita tiba-tiba sudah kuat. Lari juga begitu. Awalnya cuma paling 1 putaran. Capek, istirahat dulu. Lari lagi 1 putaran lagi. Capek lagi, istirahat. Lama-lama tambah kuat. Lama-lama 2 putaran, 5 putaran, 10 putaran. Tanpa terasa fisik kita tambah kuat. Fisiknya, staminanya tambah kuat daripada sebelumnya. Istirahat itu perlu. Termasuk dalam ibadah ada istirahatnya. Ini salah satu hikmah kenapa ada saat-saat yang diharamkan untuk ibadah. Seperti sholat. Ada waktu-waktu yang haram untuk sholat. Seperti saum, ada hari-hari yang haram untuk saum. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik. Haram saum hari Jumat secara menyendiri. Sebagian ulama mengharamkan saum sunat di hari Sabtu. Termasuk juga ada zikir-zikir yang di saat tertentu haram. Seperti ketika di dalam WC. Di tempat-tempat yang tidak layak kita berzikir di sana. Itu semua saat-saat yang diharamkan untuk melakukan ibadah. Baik ibadah sholat, ibadah saum, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memulihkan
kondisi mungkin badan kita, pikiran kita, psikis kita, dan seterusnya. Sehingga seusai pemulihan, masa pemulihan ini berlalu, kondisi kita semakin kuat, semakin fresh daripada sebelumnya. Oleh karena itu liburan perlu dari segala macam kebaikan. Berhenti melakukan kebaikan tertentu untuk memulihkan kembali kondisi, walaupun tidak berhenti dari melakukan kebaikan yang lainnya. Seperti kalau kita sedang angkat beban, pegel kan, istirahat. Istirahat itu hanya tangan, tapi selama istirahat jangan diem ya, lari-lari di tempat atau stretching, senam-senam, melakukan bentuk olahraga lain untuk bagian lain yang perlu dilatih. Tetap olahraga tapi jenisnya yang lain. Berhenti dari sholat untuk waktu-waktu tertentu, tapi ada ibadah lain yang dianjurkan di waktu tersebut seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Berhenti umpamanya saum di hari-hari tertentu, tapi ibadah lain tetap dilakukan. Jadi bagian tertentu yang selalu dilatih dari tubuh kita butuh refreshing, butuh pemulihan, tapi bagian yang lainnya tetap bergerak, berolahraga. Begitulah seterusnya. Sekarang kalian berhenti dari menghafal, belajar, dan yang lain-lain. Tapi jangan berhenti ketika di rumah dari melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ketika di rumah, pertama yang ingin saya pesankan, tingkatkan ibadah, tingkatkan ketakwaan. Jaga sholat fardu yang 5 waktu, selalu tunaikan berjamaah di masjid. Jangan sampai di sini aja di masjid. Jangan sampai di sini aja sebelum subuh bangun karena takut diiqab. Pas di rumah mah jam 8 baru bangun. Sholat berjamaahnya kedodoran. Jaga itu. Itu apa? Itu ketakwaan. Terus baca Al-Quran atau menambah hafalan mungkin berhenti, tapi murojaah terus membaca membaca Al-Qurannya terus. Sebab beda antara menghafal dengan memurojaah dengan membaca. 3 jenis amalan yang berbeda dilakukan oleh salah satu potensi tubuh kita. Otak untuk menghafal beda dengan otak untuk mengulang-ulang hafalan, memurojaah beda juga otak untuk membaca, itu beda. Yang diistirahatkan otak untuk menghafal, oke. Tapi otak untuk memurojaah terus, otak untuk membaca terus. Jangan sampai hilang. Ibadah terus. Lakukan saum sunat di rumah. Zikir, berdoa terus. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Mondoknya kalian harus membawa perubahan dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal bagaimana cara bersikap ke orang tua, ke kakak, ke adik. Harus lebih perhatian, peduli. Kalau zaman dahulu sebelum mondok, sebelum dibanjur mah sama air saember belum bangun. Sebelum diambil reket listrik mah tidak akan bangun. Sekarang sebelum orang tua bangun, kalian harus bangun. Dulu kalau disuruh nyupir, nyuci piring, kalian nanti sambil enggak, akhirnya ibu marah-marah dikerjakan sama ibu. Sekarang sebelum diperintah begitu melihat piring kotor langsung. Ini hasil dari apa? Hasil dari mondok. Hasil dari mondok tidak hanya menambah hafalan, jadi hafid, tidak. Itu iya. Tidak hanya
tahu ilmu, tidak hanya bagus bacaan dan benar bacaan, tapi akhlak dan ibadah juga. Akhlak ke orang tua, akhlak ke adik, akhlak ke kakak, akhlak ke tetangga harus menjadi kebanggaan. Tetangga nanti melihat itu, bu, anak ibu kok sekarang berubah, beda ya, sebelum azan ke masjid, bahkan yang azannya di masjid. Walaupun masih kecil, oleh para orang tua sudah disuruh jadi imam. Sholat sunatnya tuh kelihatan terpelihara. Senin Kamis saum, kelihatan setiap pagi nyapu di depan rumah, ngepel segala macam. Bangga gitu ya, kata ibu. Itu yang ibu lihat di luar. Di dalam jam 3 sudah bangun, terdengar tahajud, ba'da sholat subuh terdengar membaca Al-Quran. Pas saya bangun mau nyupir, sudah bersih semua. Pas saya bangun cikopi itu sudah ada. Ibu, bapak, mangga ini cikopi buatan saya. Mereknya kopi kapal selam, enak. Betul banget. Itu kenapa bisa jadi begitu? Mondok. Di mana mondoknya? Ma'had Tarbiyah Sunnah. Anak saya juga mau di pondok. Jadi dakwah tuh. Apa efeknya? Ketakwaan yang meningkat, ibadah yang meningkat, sholatnya, tahajudnya, saumnya, zikirnya, wiridnya, doanya, akhlaknya. Ini akan menyebabkan orang itu lebih cerdas, lebih kuat hafalannya, dan lebih cepat ketika menangkap pelajaran. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Kalau bertakwa, Allah berikan furqan. Takwa itu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah juga akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika menerangkan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan furqan kepada kamu. Yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal dhar wan nafi. Wa hadha yadkhulu fihi al-ilm bihaythu yaftahu Allahu 'ala al-insan min al-'ulum ma la yuftahu li ghairihi. Fa inna at-taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifdh. Wa lihadha yudhkaru 'an asy-Syafi'i rahimahullahu annahu qala syakautu ila waqi su'a hifdhi ila akhirih. Kata Syekh Al-Utsaimin, maksud Allah akan berikan furqan kepada kalian, yaitu memberikan sesuatu untuk membedakan mana batil, mana hak, mana yang manfaat, mana yang madarat. Apa yang bisa membedakan antara hak dan batil? Ilmu. Artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Maknanya, yaftahullahu al-insan minal ulum ma la yaftahu li ghairihi.
Allah akan membuka pintu ilmu bagi orang itu yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Jadi orang itu akan dipermudah oleh Allah untuk memahami ilmu, menghafalkan ilmu. Allah akan cerdaskan dia. Allah akan kuatkan hafalannya. Allah akan gampangkan di dalam memahami pelajaran-pelajaran. Jadi nggak gampang lupa, tidak lambat hafal. Penyakit kita rata-rata hese apal ganjang poho. Susah hafal, mudah lupa. Ada yang begitu? Coba asah otaknya. Gimana cara mengasahnya? Tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ibadah. Tingkatkan amal soleh. Muliakan akhlak. Jauhi dosa. Jauhi maksiat. Jauhi kelalaian. Apa sih dosa yang banyak dilakukan oleh anak-anak? Oleh sepantar kalian para ABG? Terutama dosa karena melalaikan kewajiban. Dosa itu ada dua jenis. Karena melalaikan kewajiban, karena melanggar yang haram. Melanggar kewajiban, melalaikan kewajiban, contohnya melalaikan sholat. Sholat ditunda-tunda, dosa. Sholat sendiri di rumah, tidak berjamaah di awal waktu dengan imam, itu dosa. Sholatnya melamun, itu dosa. Sholatnya nggak benar. Saya masih melihat ada di antara kalian ketika sholat itu gelisah. Ada sempat di pinggir tuh. Mus-mus gagaro. Mus-mus ada gini-gini. Aduh. Kelihatannya juga sareksek gitu ya. Apa sareksek? Gak nyaman ke kitanya. Nah itu karena kondisi jiwanya. Resah, tidak betah di dalam sholat. Coba tenangkan, nikmati sholat. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati sholat? Yakini. Ketika sholat itu dosa-dosa kita berguguran. Ketika kita ruku, dosa itu Allah tumpukan di atas kepala dan tengkuk kita. Begitu kita bangkit, dosa itu berjatuhan. Ketika sujud juga begitu. Dosa kita itu disimpan di atas pundak dan punggung kita. Ketika bangkit dari sujud, dosa itu berjatuhan. Nikmati sujud kita, nikmati ruku kita. Dan semua gerakan tidak hanya ruku, sujud, duduk, berdiri, i'tidal. Semua itu menggugurkan dosa. Makanya Rasulullah SAW menyatakan as-salawatul khams. Salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa-dosa. Satu kali salat terhapus banyak dosa. Semakin lama salat, semakin bagus salat, semakin banyak dosa-dosa yang berguguran selain pahala. Selain kecintaan Allah, selain keridhaan Allah, itu momen yang paling penting, paling baik untuk mengurangi dosa, menambah pahala, meraih cinta dan ridho rahmat Allah SWT. Itu sholat. Coba bayangkan, kalau umpamanya setiap kali kita sholat dibayar. Per menit umpamanya dibayar 100.000. Kira-kira ada orang yang ngebut, 2 menit beres 200.000. Ada yang begitu? Enggak. Saya yakin pasti lama-lama. Semenit 100.000, saya mau 10 menit. Dapat berapa? 1 juta. Saya mah ingin setengah jam biar lebih lama, berarti 30 menit. 100 kali 30 menit berapa? 3 juta. Saya mau semalaman. Tahajud. Itu semalaman berapa jam? Umpamanya 8 jam atau 6 jam lah. 6 kali 60 menit berapa? 360 menitnya. Kali 100.000, 36 juta.
saya yakin pasti orang itu bakal lama-lama sholatnya. Nah, hadiah janji yang Allah berikan kepada orang yang sholat jauh lebih mahal daripada uang 100.000. Maka mestinya di sana ada ampunan, di sana ada rahmat, di sana ada keridhaan Allah, di sana ada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada janji surga, ada janji diselamatkan dari api neraka, ada janji diangkat derajat kemuliaannya lahir batin dunia sampai ke akhirat, ada ampunan, ada segala macam. Semakin lama sholat, semakin bagus, semakin banyak dapatnya. Nah kan begitu tuh. Baru ternikmati sholat. Baru kita akan betah berlama-lama. Demikian juga selama kita membaca Al-Quran. Bayangkan selama kita baca Al-Quran, rahmat, kasih sayang Allah, kemudian pahala menggelontor terus. Di samping itu dosa kita berguguran terus. Ibarat lagi dicuci kita ini. Kotoran-kotorannya dibersihkan, selain dicuci lalu dikasih perhiasan wangi, parfum yang wangi gitu tuh. Ibarat ke salon. Kalau perempuan ke salon, semuanya dibersihkan, kukunya dikikir gitu ya. Semuanya si anunya dikrimbat, si rambutnya, kotome, kutu dibersihkan semuanya. Demikian juga wajah, di facial, yang keriput, yang flek-flek hitamnya dibuang, yang keriputnya dikencengkan dan seterusnya. Didandani, dipakai parfum yang wangi, atau beres. Dari salon yang tadinya si inem jadi bidadari. Cantik, wangi. Begitu juga kalian pernah lihat pernah ada di YouTube tuh seorang gelandangan di mana goler rambutnya, kumisnya, jenggotnya itu sudah nggak karu-karuan kotor. Pakaiannya compang-camping gitu. Mungkin badannya bau. Ada namanya social experiment. Jadi ada sekelompok orang melihat gelandang itu dibawa ke salon. Dimandiin dulu, lalu rambutnya dicuci, lalu ditata. Yang sudah berubannya di-smear gitu ya. Yang tanya aut-autan dicukur oleh ahlinya. Ditata rambutnya, kemudian si bajunya diganti dengan yang baru. Pakai dasi, pakai jas. Asalnya gelandangan yang menjijikan berubah menjadi seperti direktur yang kaya raya. Dia seringat saja sambil cengar-cengir, gak percaya bahwa itu dirinya. Salat itu lebih daripada nyalon untuk fisik kita. Orang yang sholat sebelum sholat membawa banyak dosa, membawa banyak aib, membawa banyak kekeliruan, kesalahan, lalu dia sholat. Ketika sholat semua dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua keburukan-keburukannya dihilangkan. Semua aib yang tidak pantas dibuang. Terus diberikan pahala, rahmat, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, ampunan dan seterusnya. Maka tak heran kalau seusai sholat dia menjadi sosok yang baru. Kalau sholatnya benar. Tadi gelandangan tadi ditangani oleh ahlinya. Tapi kalau yang menanganinya bukan ahlinya, dibersihkan, dicukur, tapi bukan oleh ahlinya, tetapnya bakal jelek kelihatannya. Tapi oleh ahlinya ini jadi bagus. Sholat itu lebih dari nyalon. Di dalam sholat kita diperbaiki. Di dalam sholat kita dibersihkan. Di dalam sholat kita dihiasi. Nikmati itu ketika sholat. Maka ketika sholat, bayangkan kalau sudah ke salon, keluar dari salon,
Berani nggak masuk lumpur ke sawah ngurek? Berani nggak umpamanya ada jalan becek kemudian kuku cuprakan di sana? Berani nggak lari-lari loncat-loncat lagi sampai semuanya acak-acakan dan berkeringat lagi? Enggak. Orang yang keluar dari salon menjaga diri, menjaga jangan sampai kena kotoran, jangan sampai diterbangkan angin rambutnya sehingga awut-awutan lagi, jangan sampai terlalu berkeringat sehingga keringatnya mengotori dan bau lagi. Penampilannya juga dijaga. Takut hasil nyalon ini rusak, kan gitu ya. Orang yang sholat tuh begitu. Beres sholat, dia merasa dosa-dosanya digugurkan. Dia merasa rahmat, ampunan Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah masih meliputi dirinya. Dan ketika keluar sholat dia akan jaga diri. Jaga diri dari dosa, dari maksiat, dari kesalahan. Mulutnya ngomongnya dijaga, perilakunya, matanya semua. Jangan sampai rusak lagi hasil sholat itu. Nah, kalian selama di sini ibarat sedang di salon. Kalian ditambah ilmunya, ditambah hafalannya, ditambah dibimbing ibadah-ibadahnya. Karena selama di sini nggak ada yang sholat sendirian di kamar kan, pasti berjamaah di rumah, kecuali yang nggak ketahuan. Berjamaah di masjid, kecuali yang nggak ketahuan. Terus nggak diiqam. Kalau kena ketahuan gundul botak tuh, maka siapa yang botak berarti orang itu sudah melanggar aturan, ya enggak? Itu kalian ibarat di salon di sini. Jaga ketika di rumah. Maka di rumah kalian jangan lalai dari ibadah. Jangan lalai dari baca Al-Quran, murojaah, berdoa. Jangan lalai dari membantu orang tua di rumah. Jangan lalai membantu adik-adik untuk belajar. Hormati orang tua dan kakak kalian, tetangga kalian. Ya, hindarkan hal yang bisa merusak kalian. Ingat, di rumah jangan bebas, jangan nyetel lagu dan musik lagi. Di rumah jangan nonton TV lagi yang bersifat merusak, dangdutan ya, nyanyian ya, sinetron seperti itu. Kalau nonton TV tontonlah para ustadz yang sedang ceramah di TV tersebut gitu ya. Jauhkan diri dari HP kecuali yang perlu untuk komunikasi. Jangan, pak, kakak pinjam HP. Apa yang dibuka? Hiburan. Apa yang dibuka? Game. Kalau main game semalaman gak ngantuk, kuat itu. Karena dibantu oleh setan, laknatullahi alaih. Kalau itu yang terjadi, ibarat sudah nyalon, masuk sawah. Masuk lumpur, wah itu ada futsal musim hujan gitu, sudah mandi, wangi, terus becek jalanan, ada yang futsal, teman-teman ikut. Oh tuh belepotan lagi dengan lumpur. Jangan sampai seperti itu. Jangan rusak hafalan kalian di rumah. Jangan rusak akhlak kalian di rumah, ibadah kalian di rumah. Hindari HP, main game, nonton dan seterusnya. Hindari TV, hindari musik dan nyanyian. Hindari pergaulan dengan teman-teman yang bisa membawa efek buruk. Ada tuh santri waliyadzubillah ya, keluar dari sini karena kasus, pindah ke yang lain, sekarang ngerokok lagi, sekarang nongkrong sama teman-temannya. Sholatnya awal masih terpelihara, tapi di rumah nggak ke masjid. Kalau subuh belum dipukul juga malah nyolot ke yang mukulnya gitu ya. Sekarang sudah hilang status kesantriannya. Hafalannya sudah lebih dari 10 juz. Karena salah gaul, kelalaian orang tua juga dalam mengawasi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ibarat pepatahnya,
telur juga yang dihasilkan oleh ayam tidak semua bagus, pasti ada yang cacing salang. Cacing salang teh apanya? Yang busuk, pasti selalu ada tuh. Yang terbuang, ya. Kalau kita memberi kain untuk membuat baju, nggak mungkin bisa jadi baju kecuali dengan membuang bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan, ya nggak? Nggak ada satu kain jadi baju semuanya, nggak ada yang dibuang, nggak ada. Itu pasti ada yang digunting tuh. Demi mengejar ukuran dan model, pasti ada yang dibuang tuh. Baru bajunya bagus. Begitu juga dalam hal ini. Tapi jangan sampai kalian menjadi bagian yang harus dibuang. Kalian harus menjadi bagian kain yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan baju atau pakaian yang bagus. Jadi pesan saya ketika kalian pulang, jaga sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Bila perlu azan. Sebelum azan kalian ke masjid minta ke DKM, Pak, boleh saya azan enggak? Terus begitu sampai di masjid, kalau sebelum azan kalian baca Quran. Keras ya, keras, nggak apa-apa. Asal selama di samping nggak ada yang lagi sholat sunat, boleh. Keras minimal terdengar oleh diri sendiri. Ya, jaga masjid, jaga hafalan Quran kalian, jaga bacaan Quran kalian, terus bantu orang tua di rumah. Ikut nyupir, ikut sapu, ikut ngepel. Kan saya laki-laki masa, laki-laki. Nabi SAW memberikan contoh. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumah. Apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. Bantu-bantu istri di rumah itu sunnah Nabi SAW. Seorang anak bantu-bantu ibunya, iya. Walaupun kalian nanti akan berkeluarga punya istri-istri yang menghandle, suatu saat kalian harus terlibat ngepel, nyuci, masak. Semua yang ada di rumah. Suami harus bisa menghandle. Kadang-kadang istri sakit. Kadang kalau istri sedang melahirkan, gak bisa ngapa-ngapain, suami itu yang harus. Makanya biasakan sekarang bantu ibu nyuci piring di rumah, ya, ngepel, nyuci baju. Kadang-kadang masak, lihat, Bu, apa yang bisa saya bantu ketika masak? Oh, ini aja ngiris bawang, ngiris. Awalnya sekali ngiris, tok gede-gede gitu ya. Nanti oleh ibu diajari segini-segini nih, gini caranya. Awal mah 1 menit 1. Gitu. Lama-lama tek kayak tukang kata, kayak chef gitu. Ya, bisa cepet seperti itu. Walaupun laki-laki. Jago masak, chef rata-rata laki-laki. Pelayan di restoran-restoran banyak juga yang laki-laki karena lebih gesit, lebih kuat fisiknya. Jangan merasa hina untuk ikut membantu ibu di rumah, beres-beres, nyuci piring, ngepel dan seterusnya. Semua tetangga ketika melihat ada anak laki-laki nyapu di depan rumah, di teras, terus ngepel, semua tetangga pasti kagum, Masya Allah ini anak. Gak ada yang, laki-laki cowok-cowok ngepel. Gak ada yang begitu. Pasti semuanya memuji. Anaknya dipegang, sini anak. Tuh lihat tuh teman kamu, luar biasa hebat. Dibanggakan oleh tetangga juga. Jangan merasa malu, itu kebanggaan loh. Pekerjaan yang membanggakan, ya. Perhatikan adik kalian di rumah. Bimbing cara belajar. Ajari, kamu sudah Iqra berapa? Ayo kakak ajari. Tajwidnya, makhrajnya. Mungkin ustadz-ustadzah yang ngajar di TK ATP-nya karena tidak takhasus ketika belajarnya, kurang sempurna tajwid dan makhrajnya. Kalian luruskan. Da, bukan da, tapi da. Bedakan dengan Allah. Bedakan dengan Allah.
Ajari anak, ajari adik. Bila perlu kakak juga, kakak afan, bukan begitu cara melafalkannya begini. Nah, ajari. Insya Allah orang tua, kakak, adik, bahkan tetangga merasa bangga. Dan itu punya nilai dakwah. Apa dakwahnya? Orang-orang, tetangga-tetangga menjadi tertarik untuk menyekolahkan anaknya di pondok yang tempat kita sekarang belajar. Begitu. Nah, inilah yang disebut dengan qurrata a'yun. Ayat yang berupa doa ibadur rahman rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan. Kata Imam Al-Qurtubi, ma aqarru ala ainin min ayyarar rajulu zawjatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan seseorang dibanding dia melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah. Itu yang bikin bangga. Itu yang bikin bahagia. Itu yang membuat orang tua meneteskan air mata bahagia karena kesolehan anak-anaknya. Kalau kita melihat orang tua kita bahagia karena kita akan ikut bahagia, mungkin lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tua yang bahagia karena kesolehan kita. Jadilah anak-anak yang soleh di rumah. Jadilah anak yang berubah jauh lebih baik daripada sebelum mondok ya. Bawa nama baik dari pondok ini. Jangan sampai nama pondok ini buruk karena ulah kalian. Sampai di rumah nggak kelihatan seperti santri. Salatnya susah lagi, Quran nggak pernah dibaca, pekerjaannya nonton TV, main game. Orang tua ngelus dada, ini yang kamu dapat dari pondok. Udah keluar aja lah. Nanti ngomong ke tetangganya, gak ada hasilnya muruk di sana. Anak saya tuh, bikin kesel. Ini yang harus kalian hindarkan, ya. Dan ini keluhan beberapa orang tua ketika pulang, anaknya pulang liburan dari pondok membuat orang tua kesal. Akhirnya pengen segera, kesana lagi, cepet ke pondok lagi. Masih libur, lebih baik di sana libur juga. Ngapain di sini nonton terus, main game terus, bikin kesel terus. Begitu, orang tua jadi nangis karena kesel, karena sedih. Jangan sampai seperti itu ya. Pantau terus, kita insya Allah akan memantau bagaimana sikap kalian di rumah kalian. Jadilah kebanggaan orang tua, kebanggaan pondok. Jaga citra pondok, jaga citra dakwah dan ajaran Islam ini, maka kalian akan menjadi kebanggaan semua pihak, kebanggaan orang tua, kebanggaan para guru, kebanggaan Allah dan Rasulnya, kebanggaan semuanya ya. Ini amanah saya untuk kalian. Cukup sampai di sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Cung, siapa yang mau bertanya? Ya, sabar, ingin segera pulang ya. Ingat, nanti kalian di rumah walaupun jauh dipantau, ada CCTV loh ya. Harus menjadi kebanggaan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wala syakka anna al-insan kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil. Tidak diragukan setiap orang setiap kali ketakwaannya bertambah, ilmunya juga akan bertambah. Sikap furqan pada dirinya juga akan bertambah. Dia akan bisa membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang baru.
Dan wa kadzalika yadkhulu fi ma yafsallahu 'alal insan minal faham. Termasuk Allah juga akan memberikan pemahaman yang lebih kepada seseorang karena ketakwaannya. Li'anna taqwa sababun liquwatil faham. Karena ketakwaan menjadi penyebab kuatnya pemahaman. Wa quwwatul faham yuhsalu biha ziyadatul ilm, dan kekuatan pemahaman menghasilkan tambahan ilmu. Dari sini ibadah besar pengaruhnya kepada kualitas ilmu, dan sebaliknya dosa dan maksiat besar pengaruhnya kepada rusaknya ilmu. Ilmu bisa lupa. Ingat, Ibnu Mas'ud menyatakan, inni la ahsibu idza nasiya ar-rajulu ma 'alimahu dzalika bisababil isyan amilahu. Aku yakin kalau seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah dia fahami, yang pernah dia ketahui lalu lupa, itu pasti disebabkan karena dosa yang sudah dia lakukan. Berkata Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi su'ahirti, aku ngeluh kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku berhenti maksiat, tinggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi anna al-ilma nur. Lalu Imam Waqi berkata, ketahuilah ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya itu karena apa? Karena beliau lupa akan ilmu yang sudah beliau hafal. Kenapa lupa? Makanya curhat. Oh, kata Imam Waqi, kamu sudah dosa, kamu sudah maksiat. Tinggalkan maksiat itu. Karena ilmu cahaya Allah nggak akan Allah berikan kepada maksiat. Maksiat apa? Dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan. Oh, ternyata dapat tuh. Ada seorang wanita mau naik unta, dilihat sepintas tersingkap betisnya itu. Nggak sengaja loh. Bayangkan kalau kalian lihat TV atau lihat YouTube, mulus banget itu. Udah, hafalan kalian itu bisa hilang. Sengaja di depan rumah nongkrong, ini masa-masa kalian. Nongkrong depan rumah, memantau setiap ABG wanita yang lewat. Begitu ada yang lewat, pura-pura apa gitu, caper. Pas sudah lewat dilihat terus bentuk badannya, wajahnya, dan seterusnya. Hilang tuh hafalan kalian, asalnya 10 juz bisa 8 juz tuh. Seorang talibul ilm, seorang santri wajib menjauhi semuanya. Itu untuk memelihara ilmunya dan agamanya. Bila itu dilakukan, dosa dan maksiat dilakukan, hilang sedikit demi sedikit. Termasuk apa yang dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah begitu. Beliau kemudian tobat, banyak-banyak istighfar, meningkatkan lagi amal ibadah, baru hafalnya itu kembali. Ya, jadi masa-masa kalian adalah masa-masa yang sangat genting, sangat riskan terkena syahwat, kemaksiatan. Jaga diri kalian agar agama kalian, ilmu kalian, hafalan kalian tetap terpelihara dalam dada dan jiwa kalian, tetap kalian akan menjadi kebanggaan. Saya ucapkan selamat berlibur, selamat berjumpa dengan orang tua dan keluarga, dan tetap jaga ilmu, ibadah dan agama yang sudah kalian dapatkan di sini ya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.